lantas. Ya. Registrasi identifikasi ini yang kami kedepankan sekarang adalah kami sedang roadshow kepada pimpinan daerah termasuk DPRD, Pak Ketua langsung dan juga Gubernur, itu bisa mengingatkan lagi bahwa berdasarkan data yang ada, kepatuhan pembayaran pajak analisa se-Indonesia ini ternyata hampir 50% lebih para wajib pajak pengguna kendaraan bermotor ini loss, tidak terbayar. Dalam arti kata bahwa lebih dari 50% kendaraan bermotor yang beredar di jalan raya ini tidak bayar pajak. Nah, ini yang kami mengingatkan. Ada satu solusi yang kami tawarkan kepada para pimpinan daerah, karena kan memang ini menyangkut masalah PAD. Ketentuan regulasinya adalah Pergub, bahwa untuk bisa membuat patuh masyarakat terhadap pajak ini ada satu paling gampang adalah bagaimana kalau BBN 2 kita usulkan. BBN 2 itu minta dinolkan saja atau dihapuskan. Kenapa biaya balik nama? Karena memang banyak masyarakat mengeluh dengan tingginya harga balik nama, ya, sehingga bukan masyarakat tidak patuh, tapi pengen enak. Saya ambil contoh saja, motor itu 300.000 bayar pajaknya, tapi balik namanya 1,5 juta. Ya, sehingga mereka yang diharapkan sekarang adalah bagaimana menunggu pemutihan. Padahal pemutihan itu bukan solusi. Yang solusi itu adalah mereka patuh terhadap pajak, tapi enak. Jadi kalau dinolkan berarti dia akan bayar pajak. Nah, apa keuntungan dari kepolisian sendiri? Karena urusan pajak adalah urusan pemerintah daerah, ya, bukan urusan polisi. Yang terjadi adalah kita punya data itu akan valid. Kami punya penegakan hukum dengan menggunakan elektronik. Ya. Elektronik, setiap orang yang ditindak atau kena pelanggaran di jalan itu bisa langsung terkonfirmasi dengan surat cinta yang kita bilang itu, terkirim ke rumahnya sesuai dengan namanya. Yang terjadi sekarang, si A melanggar, yang dikirimin surat cinta itu adalah si B karena belum balik nama. Nah, ini yang sedang kita lakukan, bagaimana membuat validanan. Kemudian dari sekretaris bersama kami sudah coba menyusun satu yang namanya single data untuk bisa akurasi daripada data baik di Spenda, Jasa Raharja maupun kepolisian ini akan sama semuanya. Nah, ini yang kami mulai. Kami akan roadshow nanti. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan. Termasuk beberapa juga tempat yang akan dicek nanti. Kepri ini akan kita jadikan satu percontohan untuk BPKB, kantor BPKB, namanya BPKB Prototype. Kami sudah mengecek lahannya, kemudian nantinya akan kita buatkan satu gedung BPKB Prototype yang lengkap dengan teknologi yang ada. Ya, teknologi yang ada. Kemudian yang kedua, kami juga sedang mengecek lahan untuk ISDC namanya, untuk pelatihan berkendara. Kami sudah dapat dari teman-teman dari BPM Batam lokasi di sekitar mata ikan di sana. Mudah-mudahan kita akan segera membangun untuk anggaran tahun 2023 nanti. Ini untuk masyarakat sendiri. Orang mau latihan di sana sebelum dilakukan tes, supaya mereka mampu. Jadi nggak bilang ujuk-ujuk langsung dites praktek tapi nggak ngerti. Tapi kita buatkan satu pelatihan secara gratis untuk buat masyarakat. Sendiri apa masalah yang sekarang? Ya hampir sama semuanya. Masalah bayar pajak ini, kepatuhan pajak lebih rendah. Di Kepri ini kepatuhan pajaknya cuma 40%. 60% masyarakat nggak bayar pajak. Saya nggak bilang masyarakat Kepri nggak patuh ya. Saya katakan tadi karena pengen enak, bayar balik namanya mahal, sehingga yang terjadi adalah nanti aja lah tunggu pemutihan lah. Kan gitu. Akhirnya nunggak di setahun, 2 tahun, 3 tahun ada pemutihan, baru cuma pemutihan aja. Itu bukan solusi yang terbaik. Yang solusi terbaik paling bagus kalau Bapak beli mobil saya hari ini langsung balik nama karena nol. Pasti mau balik nama. Kenapa? Karena dinolkan balik nama itu. Yakin siapa saja pasti senang. Tapi akhirnya mau patuh bayar pajak setiap tahun. Ya. Untuk tadi channel ada pajak progresif itu gimana? Progresif mungkin di Batam belum ya, tapi memang pergubnya sudah mau jadi. Tapi kami sudah kemarin bermohon kepada gubernur untuk supaya kami sudah ingatkan bahwa progresif itu bukan solusi untuk mengurangi beredarnya kendaraan bermotor di jalan. Karena masyarakat Indonesia ini ada duit ya pasti beli kendaraan. Tapi kalau diperlakukan progresif, yang terjadi adalah karena setiap kendaraan kedua pajaknya lebih tinggi, ketiga lebih tinggi lagi, sehingga mereka menghindar. Cara menghindarnya apa? Saya punya mobil 5. Satu namanya Yusri, yang 2 namanya tetangga, yang ketiga nama saudara, yang keempat 5 nama PT.
ya kan? Artinya rawan penyelewengan di situ. Bukan penyelewengan, validasi datanya enggak ini. Kalau nama PT nanti yang melanggar saya, tapi yang ditilang PT-nya, nggak tahu PT siapa kita bikin. Yang melanggar saya karena nama satu namanya saudara, yang pergi dikirim surat cinta saudara itu. Jadi nggak ada fungsinya sebenarnya. Jangan lupa nama PT itu pajak kendaraan bermotornya kecil sekali. Beda dalam segi kan hanya kasihan los pemerintah ini yang seharusnya bisa masuk PAD yang bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas jalan akhirnya tertunda. Contoh jalan ada yang lubang-lubang ya jangan salahkan pemerintah daerah. Tapi masyarakatnya yang tidak patuh terhadap pajak. Karena kalau pajaknya masuk bisa dibangun untuk perbaikan jalan-jalan bahkan bikin jalan tol mungkin bisa di Batam sih. Ya. Oke. Terkait sedikit Pak, himbauan kepada masyarakat ada modus penipuan pembayaran tilang online Pak. Banyak Modus penipuan pembayaran tilang online. silakan dilaporkan aja karena gini. Tilang online itu kan pembayarannya melalui bank. Nggak ada lagi yang melalui pribadi. Semua itu dengan menggunakan aplikasi. Ada aplikasinya tersedia itu. Kita bayar melalui bank. Itu pun setelah terkonfirmasi bahwa Anda melakukan pelanggaran. Dikirimlah yang namanya surat cinta itu ke rumah dengan dendanya dan foto-fotonya. Itu. Jadi kalau ada yang bayar kemarin itu salah. Ya, bayarnya tetap melalui bank. Coba lihat di aplikasinya. Anda bayar melalui bank apa yang ada di sini. Bayarnya ke bank. Itulah denda tilang yang diberikan. Jadi sekarang kalau belum balik nama kena tilang. Nggak ada balik, saya nggak bilang kena tilang. Ya, tapi kami menyarankan karena ini aturan gubernur yang membuat, bukan dari pusat. Pergub untuk menghilangkan BPN 2. Anda ke balik nama nggak ada masalah, cuman kami ini yang nggak artinya sekarang kalau kena tilang elektronik kan surat cintanya ke yang akhirnya kan terhambat mas. Anda beli mobil saya masih 4 tahun mati nggak mau balik nama, Anda melanggar lampu merah. Yang ditilang siapa? Ya artinya nggak sampailah surat tilang itu ke. Ya itu kan menghambat jadinya. Walaupun nantinya akan sampai, tapi kan lambat jadinya. Kita akan cari. Sama yang Pak Ketua nyampaikan ada kecelakaan lalu lintas. Ternyata setelah dicek si pelakunya udah 3 kali pindah nama ini. Lama nyarinya. Bagaimana kalau kita nol kan pasti akan jadi balik nama. Anda ada yang melakukan kecelakaan, ada melakukan pelanggaran, Anda yang ditilang. Jelas belum gitu? Itu kita bilang validasi data di sini. Oke? Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.